Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa Tuhan seluruh alam. Semoga selawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Terkadang seorang muslim saat melaksanakan sholat diganggu oleh setan yang mengacaukan bacaan sholatnya. Dikutip dari buku Talbis Iblis karya Ibnul Jauzi dengan pentahqiq Syekh Ali Hasan Al-Halabi, dinukilkan dalam riwayat Muslim dari hadits riwayat Utsman bin Abil Ash radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, Utsman bin Abu al-Ash datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, aku sering diganggu setan dalam sholat, sehingga bacaanku menjadi kacau karenanya. Bagaimana itu?" Maka bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ya, yang demikian itu memang gangguan setan yang dinamakan hanzab. Karena itu bila engkau diganggunya, maka segeralah mohon perlindungan kepada Allah dari godaannya, sesudah itu meludah ke sebelah kirimu 3 kali." Kata Utsman, "Setelah kulakukan yang demikian, maka dengan izin Allah godaan seperti itu hilang." Dikutip dari buku Talbis Iblis karya Ibnul Jauzi dengan pentahqiq Syekh Ali Hasan Al-Halabi, pernah ada seorang syekh ahli ibadah yang bernama Husain Al-Kuswaini. Saat siang hari, dia sering berjalan kaki di Masjid Jami Al-Mansur. Kemudian ditanyakan kepadanya alasan rutinitas itu. Lalu dijawab, agar dia tidak tidur. Maka dapat ditegaskan, ini adalah kejahilan terhadap syariat dan akal sehat. Kejahilan terhadap syariat, karena Rasul bersabda, sesungguhnya dirimu memiliki hak yang harus engkau penuhi. Karena itu, bangunlah dan tidurlah. Dan dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa beliau pernah bersabda, hendaknya kalian mengikuti petunjuk dengan bersahaja. Karena siapa saja yang berlebih-lebihan dalam agama ini, niscaya dia akan terkalahkan. Hari Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Abi Ashim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya dia menuturkan apa yang dialaminya. Rasulullah masuk ke dalam masjid, dan saat itu ada tali yang membentang di antara 2 tiang masjid. Beliau lalu bertanya, "Apa ini?" Para sahabat pun menjawab, "Tali milik Zainab untuk salat." Saat malas atau lelah dia berpegangan dengannya tali tersebut. Maka beliau memerintahkan, "Lepaskanlah tali ini. Hendaklah masing-masing dari kalian mengerjakan salat ketika bersemangat. Jika dia malas atau lelah, hendaknya dia duduk." Umat muslim melaksanakan sholat malam. Dari Aisyah, dia menuturkan bahwa Rasulullah pernah bersabda terkait, apabila salah seorang dari kalian mengantuk, hendaknya dia tidur sampai hilang kantuknya. Sebab apabila dia salat dalam keadaan mengantuk, boleh jadi dia ingin memohon ampun, tetapi dikarenakan mengantuk dia malah mencela dirinya sendiri. H.R. Bukhari dan Muslim. Adapun kejahilan terhadap akal sehat, karena tidur itu merupakan cara mengembalikan kebugaran tubuh yang telah melemah disebabkan aktivitas rutin. Tatkala seseorang tidak mau tidur padahal dia pasti membutuhkannya, maka dia akan berdampak buruk terhadap badan dan akalnya. Kalau ada yang menanggapi, engkau meriwayatkan kepada kami bahwasanya beberapa ulama salaf menghidupkan seluruh malamnya untuk beribadah. Sanggahan dapat dijawab dengan argumen, benar, tapi mereka melakukannya setahap demi setahap, hingga mereka mampu melakukan amalan tersebut. Pada saat yang sama, mereka pun yakin bisa tetap melaksanakan salat subuh berjamaah. Di sisi lain, mereka mendukung usaha mereka untuk bisa seperti ini dengan cara tidur pada siang hari dan dengan hanya sedikit makan, sehingga mereka pun bisa menghidupkan seluruh malam dengan beribadah. Di samping itu, belum pernah mendengar bahwa Nabi menghidupkan seluruh malam untuk salat, sehingga sunnah beliaulah yang wajib diikuti. Terkait, iblis melancarkan talbisnya pada beberapa orang yang gemar salat malam dengan membicarakan amalannya ini di siang harinya. Misalnya, perkataan salah seorang mereka, muazin mengumandangkan azan tepat waktu. Dia berkata demikian agar orang-orang tahu kalau saat itu dia sudah bangun. Sikap seperti ini, andaikan pelakunya selamat dari riya, setidaknya akan mengubah catatan amalan tersebut, yakni dari amalan yang pada awalnya dikerjakan secara rahasia menjadi amalan yang dikerjakan secara terang-terangan. Sehingga, pahalanya pun berkurang. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa Tuhan seluruh alam.
Semoga selawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.